Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adikku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Iya, anak-anak Tuhan, kita sekarang masuk dalam masa liburan. Ayo kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sekalipun kita masih tetap harus di rumah masing-masing. Bagaimana nilai rapornya? Sudah diterima rapornya minggu lalu? Bagaimana nilainya bagus? Puji Tuhan kalau nilainya bagus, tetap rajin belajar, apalagi kalau semua ibu guru percaya pasti naik kelas. Tetap rajin belajar nanti setelah di tahun ajaran yang baru. Ya, anak-anak Tuhan, sekarang kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Mari mempersiapkan hatinya, duduk yang tenang, ajak saudara-saudaranya kalau mungkin masih ada yang jalan-jalan. Ya, duduk tenang sama-sama, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Silakan berdiri. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nyanyi dengan gembira ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih tetap berdiri, kita berdoa memulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak Tuhan yang sudah tahu membaca, mari siapkan Alkitabnya. Pagi ini kita akan bermazmur, kita akan memuji Tuhan dengan membaca ayat Alkitab dari Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6a. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6a. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6a, kita mulai. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Satu kali lagi. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Ike. Mari anak-anak Tuhan yang punya Alkitab tetap dipegang Alkitabnya. Kita tetap duduk yang tenang. Tetapi sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Aku Siap Mendengar. Aku siap mendengar firman Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku siap mendengar firman Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Halo
selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sekolah Minggu hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, cerita Alkitab hari ini tentang Raja Salomo. Raja siapa? Ya, Raja Salomo. Raja Salomo ini anak dari Raja Daud. Raja siapa tadi yang mau cerita hari ini? Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ya. Raja Salomo dia menjadi seorang raja, tapi dia tidak minta yang banyak-banyak untuk Tuhan. Ya, kira-kira ya dia minta apa kepada Tuhan? Ya, dia tidak minta harta, tidak minta umur panjang, tapi kira-kira Raja Salomo minta apa? Raja Salomo ternyata minta hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat? Ada yang tahu apa itu hikmat? Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, anak-anak sekolah Minggu, nanti di cerita Alkitab kita akan tahu apa itu hikmat dari Tuhan. Seperti apa itu hikmat? Kenapa Raja Salomo cuma minta hikmat sama Tuhan? Ya, sebelum itu ya kita berdoa, kita minta Tuhan Yesus tolong kita untuk mendengar. Kita berdoa, Ibu Guru pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Tolong kami mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Oke, anak-anak sekolah Minggu sudah tahu apa itu hikmat? Dari cerita tadi yang disampaikan oleh Raja Salomo, ya hikmat itu ya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Nah, itu semua diberikan oleh Tuhan.
Nah, itulah yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan sebagai seorang raja, ya, agar dia menjadi raja yang bijaksana, dia minta hikmat kepada Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia mau Tuhan berikan hikmat, sehingga sebagai raja dia bisa menjadi seorang raja yang bijaksana, raja yang baik, yang bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, sehingga semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, begitupun juga kita, anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang penuh hikmat, yang baik, ya, bisa membedakan mana yang baik, ya, tidak menyakiti orang lain dengan apapun yang kita ucapkan, ya, tidak menyakiti orang lain karena semuanya, ya, atas izin Tuhan, atas kehendaknya Tuhan. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Ya, silakan buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 3. Ayo, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Sudah dapat? Ayo, 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 28. Ya, raja-raja ada di perjanjian lama, ya. Ya, Ibu guru yang bacakan, anak sekolah minggu juga bacakan di rumah, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 28. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan anakku ataupun anakmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Ya, kita doa Bapa kami sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari dengarkan nats Alkitab. Nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-7. Mari anak-anak Tuhan dengarkan. 2 Korintus pasal 9, ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Meresponi firman Tuhan yang kita dengar, dan juga kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahannya, uangnya dilipat rapi-rapi, jangan diremas-remas. Ya, dilipat dengan rapi. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Yesus Sahabatku.
persembahan yang tadi sudah diberikan, jangan lupa dititipkan kepada orang tuanya untuk diserahkan ke guru sekolah minggu masing-masing di tempatnya yang ada di dekat rumah. Ya, kita akan doa syafaat bersama-sama. Ya, kita akan berdoa. Kita berdoa, Ibu Guru pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Kami boleh bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami agar boleh digunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun 1 minggu ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan untuk teman-teman kami. Terima kasih umur yang Tuhan Yesus boleh berikan. Jadikan teman-teman kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penuh hikmat dari Tuhan. Dan berkati dalam pertumbuhan, dalam bermain, Tuhan Yesus lindungi teman-teman kami. Begitupun juga kami berdoa buat teman kami yang mungkin dalam 1 minggu ini ada yang sakit, dan orang tua kami, bahkan teman-teman kami yang lain. Tuhan Yesus tolong berkati, Tuhan Yesus tolong berikan kesehatan, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami boleh sehat kembali atas izin Tuhan Yesus, dan boleh kembali bersama-sama dengan kami sekolah minggu bersama-sama untuk memuji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk saat ini COVID yang masih terjadi di Indonesia. Tuhan Yesus tolong para perawat, Tuhan Yesus tolong dokter, Tuhan Yesus tolong juga kami. Semoga kami boleh mematuhi protokol kesehatan, kami boleh bersama-sama melewati semua ini dengan baik, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu tolong dan berkati kami. Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang sedang liburan, Tuhan Yesus tetap memberkati, menyertai teman-teman kami. Tuhan Yesus tolong lindungi sehingga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang saat ini sedang kami alami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam aktivitas. Sebelum menutup ibadah kita akan menghafal ayat Alkitab dari Amos pasal 5 ayat 14a. Amos pasal 5 ayat 14a. Yang berbunyi, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kita ulangi, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Satu kali lagi. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ya, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Hati-hati Mulutku Yang Kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak Tuhan, demikianlah ibadah pagi kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang boleh duduk tenang dan boleh beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Sampai ketemu pada ibadah sekolah minggu depan. Dadah!